Ya, halo teman-teman semua. Jadi video kali ini kita akan coba ini ya cara screening saham. Jadi teman-teman nanti bisa sedikit apa ya memahami cara gua screening dan gua yakin nanti teman-teman kita bisa saling membantu lah at the end gitu. Jadi kalau misalnya gua lagi sibuk ya, teman-teman bisa tuh kayak sharing ide, "Bang, kalau yang kayak gini gimana? Kalau ini gimana?" gitu. Nah, itu bisa menarik gitu. Nah, di sini sebelum gua disclaimer, ini ada beberapa. Jadi gua udah belajar dan di sini teman-teman bisa cek ya hasil belajar gua dan lumayan oke lah. Ada beberapa setup yang berhasil, tapi ada beberapa setup juga yang mungkin masih on track, still correction atau still sideways juga. Dan ya, lumayan kalau di average itu lumayan. Rata-rata 30%. Ini sebagai contoh ya. Kayak contoh di sini ada Bumi. Ini gue udah call dari tanggal 10 bulan 10, bukan call sih istilahnya. Itu agak terlalu lebay ya. Gue bikin analisa, mungkin akan drop dulu dan nanti akan naik. Ini harganya kurang lebih di berapa ya? 139 ya lagian. Dan ini adalah hasilnya Bumi. Nanti linknya akan gue share ya, hasil belajar gue. Nah, ini udah naik sekitar 175% ya. Jadi kalau kalian punya duit 10 juta itu udah jadi 27 juta ya, kurang lebih sekitar segitu. Nah, ini hasil belajar gua. Gimana sih sekarang caranya gua screening ya? Pertama gua disclaimer dulu, jadi ini pure trading. Ini buy and sell ya, bukan buy and hold selamanya. Itu akan beda nanti konteksnya. Setelah itu juga analisa gua nggak selalu benar, jadi tadi juga ada beberapa yang masih salah ya. Jadi teman-teman jangan langsung percaya apa yang gua omongin gitu. Selalu kritis gitu. Terus juga ini gua not financial advice juga. So, gua nggak menyarankan untuk membeli atau menjual. Itu hanya pure apa ya istilahnya analisa gua gitu. Nggak ada niatan pom-pom juga karena gua bukan siapa-siapa dan ini pure edukasi gitu. Oke, mari kita mulai. Jadi yang pertama gua lihat tuh pertama itu adalah volume dulu teman-teman. Jadi tanpa volume ini saham nggak akan gerak kemana-mana. Jadi volume itu sangat penting gitu. Nah, untuk volume di sini gua pakai tools yang namanya adalah Neo BDM. Nah, di sini kalian harus ini ya. Ini adalah websitenya neobdm.tech ya. Kalian bisa cek di sini. Setelah itu kalian masuk ke bagian screening. Di bagian screening ini masuk ke market summary. Ini adalah part yang paling gua suka sih dari semuanya ya. Semuanya bagus tapi gua lebih suka di sini. Nah, gua cari yang unusual nih. Unusual, gua coba sorting ya. Nah, kalau yang centang nih berarti ini banyak yang unusual. Berarti volumenya ya. Kita lihat di sini saham yang volumenya akhir-akhir ini lagi ramai gitu. Nah, di sini gua cari yang liquid. Jadi unusual dan liquid ya. Di sini ada beberapa, ada ARTA, ini sedikit ini ya, BRMS dan PSAB. Ini sedikit case study gitu. Nah, pertanyaan kenapa kok nggak liquid gitu. Nah, di sini gua coba jelasin ya. Kenapa kok harus liquid? Kenapa harus liquid? Kenapa harus liquid gitu. Nah, ini kan yang namanya pergerakan harga kan seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya seperti ini. Nah, ketika kalian beli di bawah kayak gini, misalnya ini beli gini. Ketika kalian beli, berarti itu ada yang jual. Oke, itu udah harus clear dulu ya di sini ya. Ketika kalian beli sesuatu itu pasti ada yang jual. Kalau kalian beli sesuatu tapi di situ nggak ada yang jual, itu barang itu nggak akan karena pernah kalian dapatkan gitu. Karena ya barangnya nggak ada yang jual. Kalian mau naruh harga berapapun di situ, kalau nggak ada yang jual ya nggak akan kebeli gitu. Oke, sampai situ dulu. Nah, ketika kalian sudah beli nih di sini, terus harganya kekerek ke atas kayak gini, kalian mau jual dong pasti di sini, trimming pelan-pelan dong. Kalian mau jual nih, jual nggak? Yes, jual. Masalahnya adalah ada yang beli atau enggak ketika harganya naik kayak gini. Ada yang beli nggak? Ada yang beli? Ternyata no. Nah, ini adalah saham-saham yang tidak liquid. Jadi nggak ada yang beli. Terus kalian jual tuh jual ke siapa gitu? Jual ke angin kan nggak ada kan? Jadi kalian akan sulit untuk menjualnya. Ketika kalian sudah menjual, kalian ya nyangkut deh. Ini meskipun naik kayak gini, terus drop kayak gini, ya udah kalian akan tetap nyangkut gitu. Nggak bisa dijual nih. Along the way harga kayak gini nih, ini nggak akan bisa kejual seperti itu. Makanya gue cari yang liquid. Jadi pastikan yang liquidnya ini centang juga ya guys ya. Nah, salah satu contohnya adalah ini HRTA. Ini nggak ada niatan buat pom-pom ya teman-teman ya.
BRMS, dan juga ada PSAB gitu. Nah, di sini yang gue lihat itu adalah ini teman-teman. Ini ya, market maker, foreign flow gitu ya. Untuk beberapa saham kayak yang sebesar blue chip BPCA atau BMRI atau bank-bank kayak gitu ya, itu memang harus foreign gitu, karena kalau dari lokal sendiri udah nggak mampu, itu marketnya udah besar banget gitu. Tapi kalau market makernya yang kecil-kecil, itu tuh dari market makernya yang masuk aja itu udah bisa gerak gitu. Nah di sini kan kita bisa lihat ya teman ya, along the way ketika harganya naik nih, ini bisa di anu gak sih? Nah ketika harganya naik seperti ini, itu tuh ada peningkatan sampai sini guys, market makernya. Berarti dia juga lagi akumulasi nih, meskipun dia akhirnya distribusi lagi, terus akhirnya di sini dia akumulasi lagi gitu. Jadi dia ada usaha untuk mengakumulasi seperti itu. Nah di sini ada gue akan coba sedikit jelasin ya yang gue pelajarin. Jadi ada beberapa jenis price action guys. Jadi price action kan ada yang sideway kayak gini ya, ini sideway jadi nggak kemana-mana. Terus ada yang naik gini, terus ada yang turun gini. Nah ketika harganya sideways seperti ini ya, itu market makernya itu kayak tadi ya, itu mengalami kenaikan seperti ini, berarti dia itu lagi ngebeli di setiap supportnya nih. Ini support biasanya itu dia beli di sini. Jadi ketika harganya drop, itu harganya nggak jatuh banget atau nggak ARB gitu. Jadi dia tampungin nih di bawah ini gitu. Nah ketika harganya udah naik, ya udah dia biasanya mulai jual gitu. Dia udah mulai jual di sini gitu. Seperti itu guys. Nah itu kalau dia beli di support. Tapi kalau misalnya seperti ini, harganya naik dia juga ikut beli, berarti setiap kenaikan ini dia juga ikut beli guys. Ini juga ikut beli. Jadi ikut tren lah gitu. Nah ini yang harga turun nih, harga turun tapi dia naik kayak gini ya. Nah ini berarti dia nabungin barang. Tapi kalau harga turun dia ikut turun juga, berarti dia ngebuang gitu. Dia ngebuang barang itu, dia ngejual barangnya gitu. Jadi seperti itu. Nah setelah tahu seperti ini, yang gue lakukan adalah gue coba analisa nih. Tadi kan yang namanya HRTA ya, ini contoh aja HRTA. Gue akan coba analisa. Jadi di sini setelah volumenya ada, gue akan coba cek teknikalnya guys gitu. Bisa pakai pattern, bisa pakai breakout structure, atau kayak trend tadi itu pakai beberapa indikator. Gue ada EMA, ada volume, ada ICT, ada Fibonacci ya. Kurang lebih seperti itu sih. Nah di sini gue akan coba HRTA ya tadi ya. HRTA. Kita tunggu dulu. Nah ini HRTA. Nah seperti ini. Nah biasanya gue tuh cek either daily dulu, time frame-nya ya, ini udah terlalu tinggi banget sih, atau weekly ya. Nah ini weekly dia udah setinggi ini ya. Ya ada potensial dia koreksi dulu sih guys. Dia ada potensial buat koreksi dulu. Jadi kalau semisal seperti ini, gue akan nyalain beberapa indikator. Salah satunya EMA seperti ini. Ini nggak muncul nih. Terus kita lihat juga volume. Nah kita lihat volume di either daily atau 4 hour ya. Oh volumenya spike nih di area sini nih. Di area sini volumenya spike. Kelihatan ya? Ini volumenya spike. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi nih, 1 hour. Oh iya bener nih. Ini kan ada spike di sekitar jam berapa nih ya? Tanggal 11 Desember sekitar jam 9 pagi dan sekitar jam 2 gitu. Meskipun ini ada penjualan, tapi ini lumayan lama lah spike-nya gitu. Lumayan besar, sorry kok lumayan lama. Nah ini gue biasanya cek semakin kecil gini guys. Jadi oh beneran nih, jadi setiap kali kenaikan ini ada spike. Ini ada spike juga, meskipun ini ada yang jual ya, ada yang jual, terus akhirnya ada yang beli lagi gitu. Nah ini volumenya setelah spike seperti ini nih, ini kan dalam 1 hari ya, kurang lebih dalam 1 hari itu langsung hilang nih di sini. Nah gue berekspektasi dia akan coba turun dulu nih gitu. Jadi dari sini ini dia naik seperti ini, terus turun seperti ini, mungkin dia mencari another support, terus bisa nextnya naik. Jadi gue coba cari support di masa lalu ya. Ini kan resisten nih, resisten become support. Jadi resisten yang dulunya resisten, terus dia dijebol, terus akhirnya dia
ini bisa jadi the next support gitu, bisa jadi the next support gitu, atau mungkin bisa lebih dalam lagi guys. Jadi seperti ini ya, terus naik terus turun lebih dalam seperti ini, terus dia bisa naik lagi kayak gitu. Ini bisa juga seperti ini gitu. Nah ini analisanya udah jadi ya, jadi mungkin nextnya bisa diperhatikan seperti itu guys. Jadi ini untuk analisa lebih detail, lebih time frame-nya lebih kecil ya gitu. Jadi mungkin akan ada drop dulu. Nah di sini ada bantuan ICT, jadi gue pakai ICT konsep ya ini ya, pakai ICT konsep. Jadi dia itu mencari fair value gap gitu. Nah nanti akan gue jelasin mungkin ya di video selanjutnya apa tuh fair value gap dan seterusnya. Nah di sini ada fair value gap, jadi dia akan ngejar area ini dulu buat nanti nextnya lanjut naik lagi. Kalau fair value gapnya cukup kuat, kalau fair value gapnya nggak cukup kuat ya dia bisa mencari the next support lainnya gitu. Seperti itu guys. Oke. Nah setelah itu ini kan SNR nih seperti tadi ya, gue akan coba cari support and resistance-nya gitu. Jadi nggak cuman ICT doang nih tadi fair value gap ya, tapi juga ada support and resistance gitu. Jadi mencari the next support dan mencari the next resistance. Tadi kan ada kita di area resistance kan, kemungkinan untuk turunnya itu lebih besar daripada naiknya gitu. Apakah ada kemungkinan buat naik? Bisa, tapi gua karena udah ada resistance lebih ada cenderung buat turun dulu gitu, atau retest ya istilahnya ya, anak trader tuh. Nah di sini juga ada benermologi. Ini gua lebih ke ngelihat siapa yang beli dan siapa yang jual aja sih guys, karena lebih detailnya nanti gua akan coba pelajari lebih dalam ya. Jadi di sini di tools ini kita tuh bisa cek ya sebenarnya ya, siapa yang membeli dan siapa yang menjual. Ini dari 15 Desember nih. Nah ini pembeliannya 6 miliar, penjualannya 6,67 miliar nih AK dan SQ gitu. Di sini kelihatan nih dia akumulasinya seperti apa gitu. Si SQ ini, BB juga, wow ini dia malah akumulasi gila-gilaan BB. AI juga, ini semua pada akumulasi nih. Tapi ada juga yang jual gitu. Kayak AK nih, nah ini AK dia mulai jual-jual nih, ini juga udah mulai jual gitu. Nah ini yang 5 teratas biasanya gue cuma lihat 5 teratas sih. Jadi CSQ, BB, AI, EP, AT. Nah dia tuh biasanya apakah gue lihat nih, oh di area-area support ini tuh dia membeli atau enggak gitu. Kalau misalnya dia membeli besar ya, misalnya kayak 10 miliar atau 100 miliar, wah ini dia berarti punya conviction yang besar nih gitu. Gue biasanya juga akan ikut beli. Ini kan masih 6 miliar nih di tanggal 15 tadi ya, average nya itu 1782 loh, tinggi banget loh 1782 tuh, kurang lebih mungkin sekitar seginian ya. Nah sekitar seginian 1780-an SQ nih seperti itu. Nah AK ini malah jualnya di 1799. Ini kan ada yang jual kan, berarti si AK ini jual dan si SQ ini yang beli, meskipun agak jauh ya jaraknya, tapi kurang lebih seperti itu guys. Ketika ada yang beli berarti ada yang jual. Nah ini harusnya bisa di track seperti ini. Nah ini berarti foreignnya kayak gimana gitu. Nah ini kan ketika di sini dia lagi akumulasi besar-besaran ya sampai sini ya. Jadi ini area good to buy nih di area sini gitu. Ini juga seperti tadi itu, lumayan nih kenaikannya berapa persen ya. Kalau misalnya dari area sini ke sini gimana sih? Nggak bisa loh. Kurang lebih sekitar 30-65 persenan lah ini kayaknya. Gitu. Agak sulit nih kalau pakai iPad guys. Bentar. Coba pakai yang di sini aja ya. Misalnya tadi dia itu kita masuk ke one day dulu kali ya. Kita masuk ke one day dulu. Nah, lemot kan? Inilah lemot. Inilah dia lemot. Coba gue pakai wifi yang lain ya. Sorry.
Nah, seperti ini. Jadi kemarin tuh kan dia di area sini ya. Nah, seperti ini guys maksud gua tadi. Jadi ketika harganya itu naik kayak gini ya. Ketika harganya itu naik kayak gini, dia itu juga si market makernya atau foreign itu juga naik seperti ini kan. Gini. Berarti dia itu sedang akumulasi juga ketika harganya naik kayak gini gitu. Terus akhirnya meledak. Nah, kalau misalnya ini area good to buy ya. Hati-hati ya kalau semisal dia turun dan dia nampungin barang ya, dia bisa cuci piring sih. Ini sudah 144%. Setelah itu koreksi. Jadi ketika misalnya nih kalian ikut akumulasi juga nih sama si market makernya gitu ya di area ini gitu ya, di area ini, di area ini gitu. Ketika harganya naik seperti ini, kalian bisa trimming juga guys. Jadi ketika kalian di sini beli, misalnya kalian di sini duit kalian 1 juta gitu ya, kalian beli di sini 200.000, koreksi lagi 200.000, 200.000, 200.000, 200.000. Ketika naik seperti ini kalian bisa jual nih di sini, misalnya jual 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Kita kan nggak bisa langsung mark the top kayak gini ya. Sulit banget loh. Jual dari yang paling atas tuh sulit banget gitu. Seperti itu guys, itu namanya partial entry dan partial exit ya. Kalau kalian mau langsung jual gitu di sini misalnya udah bang gue udah cukup banget di sini 50%, 40% gitu. Nggak apa-apa, itu juga sangat nggak apa-apa. Nanti kan ada masanya koreksi kayak gini nih, fase koreksi. Nah, ini bisa akumulasi lagi untuk nanti ketika naik dijual lagi gitu. Udah gitu. Seperti itu guys caranya. Nah, nanti sebenarnya ada analisa bid offer ya, tapi gue belum belajar lebih dalam. Mungkin gue akan beli kelasnya, tapi semoga nanti ketika ada materi dan teori baru gue akan update lagi. Oke? Thank you and see you next video. Bye bye.